Halo guys, kenalin nama aku Ahmad Mido Ramdhani. Di sini aku akan membahas tentang diferensial, tapi bedanya kita akan aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari dalam bentuk harga ekstrim. Penasaran kan caranya bagaimana? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, jadi kita belajar tentang harga ekstrim. Nah, kita diberi fungsi fy sama fx sebagian ax kuadrat plus bx plus c fungsi kuadrat. Nah, itu ada namanya harga minimum, ada harga maksimum. Nah, kalau misalnya dalam kurva minimum pada nilai setelah diturunin fungsi y nya itu berarti minus 0 plus, jadi kurvanya bakal kayak gini, turun terus naik gitu. Itu juga kalau harga maksimum berarti naik plus 0 minus, plus di angka 0 berhenti dia terus minus, itu harga maksimum. Nah, gimana sih, mungkin teman-teman gak ngerti kalau misalnya aku langsung kasih tau gini. Mungkin kita langsung ke contohnya. Misalnya tentukan harga ekstrim pada kurva fungsi y sama dengan x kuadrat plus 4x min 2 belas dikali. Jawab. Yang pertama cari turunan dari fungsi y ini, turunin jadi kayak begini. Nah, seperti yang tadi, turunan dari fungsi y itu nah, kalau diturunin berarti kan ini 2 teman-teman, pindah kayak di video sebelumnya, tinggal dia pindah jadi 2x 2 doang, 2 ditambah 4. Kalau 12 kan karena dia nggak ada x nya jadi hilang, 2x ditambah 4 jadi gini teman-teman. Habis itu cari titik kritis. Titik kritis itu dari turunan yang ini, yang udah diturunin, dipindahin, 4 nya pindah jadi minus, terus 4 nya itu dibagi 2 jadi x nya itu minus 2. Nah, minus 2 itu dia ada di titik 0 teman-teman, dia ada di titik 0. Nah, lalu kita cari di angka yang lebih kecil dari minus 2 sama yang lebih besar. Kan kalau yang lebih kecil itu minus 3, jadi kita cari dengan x nya itu minus 3, berarti turunan dari fungsi y dalam kurung ini masuk x nya diganti jadi minus 3, berarti kita masukin fungsi yang awal ini, kita tulis 2 dalam kurung minus 3 karena x nya diubah jadi minus 3 ditambah 4. Nah, jadi minus 6, 2 dikali minus 3 kan minus 6 ditambah 4 jadi minus 2. Nah, kalau yang lebih besar dari minus 2 itu kan minus 1 yang terdekat. Jadi kalau yang sebelumnya ini teman-teman, kita dikali yang sebelumnya ini kan hasilnya minus 2, berarti ini minus teman-teman, ini jadi minus. Kalau yang ini karena ini minus 1, itu kali 2 dikali minus 1, kita ubah kayak gini, tapi x nya kita ubah jadi minus 1. Nah, jadi mendapatkan hasil minus 2 dikali minus 1, minus 2 ditambah 4 jadi 2, jadi plus. Jadi ini termasuk harga, kita cari di atas harga minimum ya teman-teman, karena dia minus 0 plus. Nah, selanjutnya untuk step yang ketiga itu harga minimum, karena kita udah nentuin nih kalau ini itu dia harga ekstrimnya itu harga minimum, karena ini plus 0 minus 0 plus. Jadi kita tulis lagi harga minimum itu menggunakan fungsi yang pertama ini, yang ini kita pakai yang ini lagi. Nah, terus kita tulis teman-teman, y fungsi y x nya itu kita ubah jadi minus 2
berarti dalam kurung minus 2 dikali 2 dipangkatin 2 kayak ini, ditambah 4 dikali minus 2 12, berarti hasilnya Y sama dengan minus 16. Harga minimum, berarti dia turun gini teman, kurvanya dia turun terus sampai di titik minus 2 itu dia jadi 0, terus naik terus. Oke, kan dia pas. Oke teman-teman, kita langsung saja ke aplikasiannya. Nah, jadi kalau aplikasi harga ekstrim itu kita ada di permasalahan sehari-hari terus menggunakan metode yang tadi, metode sistematis untuk cari solusinya. Nah, kita baca dulu contoh soalnya. Selembar plat berbentuk persegi panjang berukuran 24 x 9 desimeter. Pada keempat ujungnya dipotong bujur sangkar kecil berukuran sama, lalu sisi-sisinya dilipat kertas sehingga membentuk kotak terbuka tanpa tutup. Ingat nih, kotak terbuka tanpa tutup, jadi dia nggak ada tutupnya. Tentukan ukuran kotak, panjang, lebar, sama tinggi hingga kapasitas maksimum. Nah, berarti ini dicari harga maksimum. Harga maksimum. Harga maksimumnya berapa? Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Kan jadi gini teman-teman. Plat panjang bukan 24 kali 9. Nah, ini 20. Lebarnya 9, panjangnya 24. Nah, dipotong bujur sangkar berukuran sama pada keempat sisinya, berarti ini dipotong. Di sini dipotong, di sini dipotong, di sini dipotong, di sini dipotong. Tapi panjangnya nggak tahu, berarti kita tulis X setiap panjang ini. Setiap panjang bujur sangkarnya. Nah, lalu setelah itu bisa kita bikin bangunnya. Ini dia tanpa tutup, ini tuh nggak ada tutupnya. Berarti panjangnya itu 24 dikurang 2x, karena kepake ininya teman-teman, 2x. Ini x dipakai x, berarti 2x dikurang 2x. Lebarnya juga sama teman-teman, lebar dipakai 2x, ini x, jadi dipakai 2x. Kalau tingginya itu x, itu tutupnya buat jadi tinggi, x nya itu buat jadi tingginya. Kan rumus volume kotak itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah kita masukin teman-teman, jadi panjangnya 24 min 2x 9x kali x, jadi kita kali aja dulu. Ini dikali pelangi teman-teman, ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini, jadi hasilnya ketemu 216 dikurang 18x dikurang 48x ditambah 4x kuadrat. Nah, setelah itu baru kita kali semuanya ke x, berarti 216x 18x kuadrat dikurang 48x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Ini berarti volume udah ketemu. Yang ini bisa ditambah, berarti 4x pangkat 3 dikurang 66x pangkat 2 ditambah 216x. So kita bisa sederhanain teman-teman, jadi 2x pangkat 3 dikurang 33x kuadrat ditambah 108x. Nah ini udah ketemu volumenya ini, tapi kan x nya belum tahu, berarti kita coba turunin dulu. Kita menggunakan harga ekstrim, turunin. Ini menghasilkan, setelah kita turunin, kan kita turuninnya berarti menggunakan metode NaXN. Itu turunannya berarti fungsi N kali AX N min 1. Nah, coba kita bedah dulu dari yang 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 itu kalau kita turunin menjadi 3 dikali
2x 3 min 1 itu hasilnya 6x pangkat 2. Itu juga yang ini berarti 33 pindah ke sini, terus x nya dikurang 1 teman-teman, x nya dikurang 1 berarti kalau yang ini x nya kan pangkat 1 dia pindah, terus dia dikurangin 1, berarti hasilnya turunannya dari fungsi yang ini itu 6x kuadrat dikurang 66x ditambah 108. Jadi kita bisa sederhanain lagi, dibagi 6 semuanya jadi 6, jadi x kuadrat dikurang 11x ditambah 18. Nah ini kita faktorin teman-teman, ditambah menghasilkan ini dikali menghasilkan ini, jadi yang dapat angka 9 sama 12. Nah jadi dapat 9 sama 12 ya kan, 9 ini dikali ini x kuadrat, nah x dikali kita, kalau kita jabarin ini bisa jadi kayak gini teman-teman, x min 9 x min 2, kalau kita giniin bisa jadi x kuadrat min x min 2x min 9x 18. Nah jadi kalau misalnya ini dikali 2 jadi minus 2x, minus 9 dikali x jadi minus 9x, habis itu 9 dikali minus 9 dikali minus 2 jadi 18. Jadi kalau misalnya itu x kuadrat dikurang 11x plus 18, nah sama aja teman-teman, jadi faktornya itu 9 sama minus 2. Nah setelah itu baru kita masukin yang ini, fungsi yang ini sama yang ini, x minus 9 sama dengan 0, x sama dengan 9, x minus 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, setelah udah sampai sini baru kita coba hitung. Nah setelah itu kita coba fungsinya pakai x nya itu kita ubah jadi 2 sama 9 teman-teman. Kalau hasilnya 2 kita pakai yang ini, kita menggunakan yang ini buat diaplikasiin ke yang x. Fx sama dengan 2 dikali 2 karena x nya diubah jadi 2 di pangkat 3, karena kita menggunakan fungsi yang ini teman-teman. Yang ini kita tulis dulu deh, 2x pangkat 3 kurang 33x kuadrat ditambah 108x. Nah kayak gini kita aplikasiin, tapi x nya kita ubah jadi 2, jadi begini, 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 33 dikali 2 pangkat 2 ditambah 108 dikali 2, jadi 16 dikurang 132 ditambah 216, jadi hasilnya 100. Ini plus itu 9 yang kita faktornya tadi kan ada 2 sama 9, kita itu yang 9 menghasilkan minus 243. Nah jadi yang 2 itu di titik 0 teman-teman, nolnya ini, yang 9 nya juga di titik 0. Otomatis yang 2x2 itu harga maksimal, x2 itu harga maksimal, yang 9 nya itu karena dia minus jadi harga minimal, jadi harga minimal. Nah, kita coba di f nya diubah jadi 1, misal ya kan angka yang lebih kecil dari 2 itu 1, ya udah kita hitung teman-teman, 1 pangkat 2 menggunakan yang ini, kita gunakan yang ini, gunakan jadi x kuadrat min 11x plus 18.
berarti kita ubah coba X nya diubah jadi 1, jadi 1 kuadrat dikurang 11 dikali 1 ditambah 18 berarti hasilnya 8. Ini plus, berarti ini plus, di sini plus. Kalau yang 10 itu mana? Yang 10 yang lebih kecil nih, dia menghasilkan minus teman-teman, minus 10, minus 10. Coba kita hitung tapi tidak pakai 10, kita hitung pakai 4 coba. Sama dengan 4 di 4 kuadrat dikurang 11 sama 4 18, 16 dikurang 44 tambah 18, 44 dikurang minus 28 ditambah 18, hasilnya 10 teman-teman, minus 10. Berarti benar ya teman-teman, di minus 10, berarti di sini benar minus. Berarti yang di samping 2 kan plus, di sampingnya lagi minus, berarti dia termasuk harga maksimal teman-teman. Kok harga maksimal kan plus 0 minus, kalau minimum minus 0 plus. Yang 2 itu harga maksimal, yang 9 itu harga minimal. Nah sekarang kan kita cari yang menggunakan harga maksimal, dan harga maksimal teman-teman. Nah kalau harga maksimal berarti, kita pakai yang ini, yang X sama dengan 2. Nah kita aplikasiin, berarti yang untuk panjangnya kan 20, yang ini 24 dikurang 2x, kalau lebarnya 9 dikurang 2x. Nah kita coba, kalau yang panjangnya itu kan kita ubah x nya jadi 2, jadi 24 dikurang 2 dan kurang 2, karena dia kan gini teman-teman, 24 dikurang 2x, dan 2x nya kita ubah jadi 2, jadi 20, 24 dikurang 4 20. Kalau yang lebarnya juga kita ubah jadi 2, karena dia juga 9 dikurang 2x, kita 9 dikurang 4 5, x nya kan 2, x nya tetap 2, berarti panjangnya 20 dm, lebarnya 20 dm, x nya tingginya 20 dm. Nah ini udah ada, jadi 20 dm, panjangnya 20 dm, 5 dm, tingginya 22 dm. Jadi kalau misalnya kita hitung volumenya, maka hasilnya jadi gini, volume 20 dikali 5 dikali 2 hasilnya 200 dm. Ya teman-teman, ini aplikasinya menggunakan harga ekstrim. Nah, oke teman-teman, begitulah cara menghitung untuk aplikasi kegiatan sehari-hari menggunakan diferensial, khususnya harga ekstrim. Ya, jadi gampang kan? Oke, cukup sekian dari aku. Kurang lebih aku minta maaf. Dadah.